Di tengah malam yang sunyi, di mana bintang-bintang berkelip samar layaknya mata-mata yang penasaran, Anda mungkin tidak sendirian. Dalam kegelapan, ketika bayang-bayang pohon menari mengikuti irama angin, sebuah suara melintas, menembus kesunyian hutan. Suara lembut yang tak biasa ini, bukan sekadar bisikan angin atau suara hewan malam, melainkan melodi gamelan yang mengalun lembut, seolah memanggil setiap jiwa yang berani melangkah melewati batas gelap ini. Ritme yang bergetar dalam udara dingin, terasa seperti pesan dari zaman yang telah lama terlupakan. Saat kita mendekat, berusaha memahami asal-muasal suara itu, perasaan tak nyaman menyelimuti. Benarkah ini hanya ilusi belaka? Ataukah kita sedang dipanggil menuju sesuatu yang lebih dalam? Tak bisa dipungkiri, ada rasa penasaran yang mendorong kita melangkah lebih jauh. Sejenak, bayangkan jika Anda berhenti dan mendengarkan lebih dalam. Bunyi gamelan itu seakan menukik ke dalam jiwa, menuntut perhatian. Namun, jika Anda mengikuti suara ini, adakah sesuatu yang siap menyambut, atau justru menunggu untuk memperdaya Anda? Mari kita selidiki bersama-sama, lestari dalam keheningan, saat kita memasuki kegelapan hutan Jawa yang penuh dengan misteri ini. Ada sebuah desa kecil yang terbenam dalam kehangatan tradisi dan kesederhanaan, terletak tepat di pinggiran hutan rimbun yang senantiasa terjaga. Setiap malam, saat bulan menggantung rendah di langit gelap, penduduk desa berkumpul di balai, terlarut dalam cerita-cerita yang menakutkan. Mereka membisikkan sesuatu tentang hutan, seolah itu bukan sekadar sekumpulan pepohonan yang rapat, tetapi entitas hidup yang mengamati mereka dari balik bayang-bayang. Malam itu, angin membawa serta aroma tanah basah, mengolah kerinduan pada kerindangan pohon untuk menciptakan suasana mistis. Suara gamelan, lembut dan merdu, mulai terdengar, seolah menggugah jiwa yang terlelap dalam ketidakpastian. Bukan hanya musik, ini adalah panggilan dari kedalaman hutan. Banyak yang tahu, suara itu berasal dari tempat keramat, dijaga oleh roh-roh yang hanya bisa dijangkau oleh hati yang tulus. Namun, sanggahan rasa takut selalu muncul. Siapa yang berani pergi ke sana? Gumam salah seorang penduduk, matanya menatap hutan, seolah melihat sesuatu yang bergerak di antara semak-semak. Bagi mereka yang terpesona, niat untuk membuktikan keberanian memicu pertaruhan, melawan apa yang dianggap tabu. Dalam pikiran banyak orang, muncul sebuah pertanyaan klasik. Jika suara itu memanggil, adakah yang menunggu di sisi lain? Dengan hati-hati, langkah demi langkah, mereka memasuki kegelapan malam yang menyelimuti hutan Jawa, dan di sanalah petualangan yang akan mempertemukan mereka dengan misteri tak terduga dimulai. Suatu malam yang kelam, sekelompok pemuda desa dikumpulkan oleh rasa penasaran yang membara. Dengan berbekal obor, mereka menelusuri jalan setapak yang perlahan menghilang di telan kegelapan hutan. Suara gamelan yang misterius menggema di antara pepohonan rimbun, memanggil mereka seperti sirene dari dunia yang lain. Dedaunan kering di bawah kaki mereka berderak, menciptakan suara yang menyatu dengan melodi yang mereka cari. Semakin dalam mereka melangkah, hawa dingin menyeruak, seakan tirani malam menjalar dalam selubung ketegangan. Dimas, salah satu di antara mereka, merasakan dadanya bergetar. Setiap nada dari gamelan itu seakan menembus jiwanya, menghantui dengan pesona yang tak bisa ia abaikan. "Kalian mendengar itu?" bisiknya, suaranya bergetar. Seolah ada yang memanggil kita, bukan? Teman-temannya hening, saling beradu pandang, ketakutan mulai mendekap hati mereka. Dalam keheningan itu, sisi gelap dari keindahan melodi gamelan menjadi nyata, menguak rahasia yang tersembunyi dalam hutan Jawa. "Apa yang sebenarnya kita cari di sini?" tanya Dimas dalam hati. Tanpa jawaban, mereka terus melangkah, terjebak dalam tarikan misteri yang menanti mereka di balik kabut malam. Dengan hati-hati, langkah demi langkah, mereka menerobos kegelapan malam yang menanti di balik kerimbunan, dan di sanalah petualangan yang akan mempertemukan mereka dengan misteri tak terduga dimulai. Dengan hati-hati, langkah demi langkah, mereka menerobos kegelapan malam yang menanti di balik kerimbunan, dan di sanalah petualangan yang akan mempertemukan mereka dengan misteri tak terduga dimulai. Suara gamelan tak henti-hentinya menggema, seolah menggoda dan menantang mereka untuk mendekat. Tiap dentingan yang lembut itu melukiskan cerita kuno, terkubur dalam keheningan hutan. Namun, semakin mereka melangkah, hawa mencekam merayap menyelimuti, seolah hutan ini memiliki jiwa yang mengawasi setiap gerak mereka. "Apa sebenarnya yang kita cari?" pikir Dimas dalam hati, berusaha menanggalkan rasa gentar. Diterangi oleh sinar bulan yang temaram, sosok pohon-pohon raksasa seolah berbisik, memberikan firasat buruk. Rani, di sampingnya, merasakan ketakutan yang menyelimutinya. "Kau yakin kita harus melanjutkan?" Suara Rani bergetar, seperti angin malam yang dingin. "Kita hanya perlu sedikit lagi," jawab Dimas,
berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Setiap kali mereka berhenti, suara gamelan pun mendadak sunyi, seakan tertawa sinis. Kegelapan menjalar lebih cepat, menciptakan bayangan-bayangan gelap yang bergetar di sudut mata. Dan ketika suara gemerisik mulai terdengar, seolah ada sesuatu mendekat dari belakang mereka. Ketakutan pun merayap di sekujur tubuh. Ada sesuatu di sini, ucap Dimas penuh panik, sementara suara gamelan kembali berdengung, menyiratkan jawaban di tengah kegelapan yang semakin kelam. Rasa ingin tahu dan ketakutan saling tarik-menarik dalam jiwa mereka, seakan kegelapan itu memiliki misteri yang tak bisa dijelaskan. Tak berani mundur, mereka melanjutkan perjalanan dengan hati yang berdebar, berharap suara menawan itu bukan sekadar ilusi dari kegelapan yang mengancam. Siang yang cerah seolah melunakkan kegugupan mereka. Namun semakin mereka melangkah ke dalam hutan, heningnya suasana menyelimuti telinga, hanya suara dedaunan yang berdesiran dan langkah kaki yang bergetar lembut. Di antara pepohonan yang menjulang, tiba-tiba sebuah cahaya misterius muncul, melukiskan siluet seorang wanita berbusana adat Jawa. Dikelilingi kehampaan hutan, sosoknya menampakkan keanggunan yang tidak wajar. Suara gamelan yang semula merdu, kini perlahan menurun, larut dalam keheningan malam. Saat mereka mendekat, wajah wanita itu perlahan terlihat, samar dan penuh teka-teki. Dengan alat gamelan di tangannya, ia seperti menanti kedatangan mereka. Suaranya lembut, bak embun pagi, takjub dan menantang, "Siapa kalian?" Dalam hatinya, Dimas merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ada rasa ingin tahu yang mendalam namun diselimuti kegelisahan. Kami datang tertarik dengan suara gamelan," jawabnya, suara tergetar. Wanita itu tersenyum, senyumnya tipis, tapi tatapannya seolah melintasi mereka, bagai melihat sesuatu yang tak kasat mata. Atau mungkin, ia memang tak bisa melihat mereka. Mereka membisu, terperangkap antara pesona dan ketakutan. Suara lembut gamelan itu mulai mengalun, melayang di antara pepohonan tinggi di sekeliling mereka. Setiap dentingan membawa Dimas dan kawan-kawannya jauh ke dalam sebuah kisah yang bukan sekadar musik, melainkan jeritan jiwa yang terkurung dalam kesunyian. Melodi itu, seakan menelusuri lorong waktu, mengisahkan kerinduan dan kesedihan yang mendalam. Tanpa sadar, air mata Dimas mengalir, membasahi pipinya, saat ia merasakan beban emosional yang sedemikian berat. Wanita itu, penari dengan gaun berdesain tradisional, menghentak-hentakan kakinya, seakan menjadi bagian dari malam yang gulita. "Selama bertahun-tahun, aku menunggu untuk diselamatkan oleh orang-orang dengan hati yang tulus," suaranya lembut namun penuh rasa getir. Setiap kata yang terucap membungkus mereka dalam keheningan. Di dalam hati kecilnya, Dimas merasa terhimpit, terperangkap dalam empati yang mendalam. Bagaimana bisa mereka, sekelompok pemuda, membebaskan jiwa yang terperangkap oleh kutukan waktu? Rasa bersalah mulai merayap, menggelayut di antara ketakutan dan pengharapan saat suara gamelan semakin samar. Persoalan muncul di pikiran Dimas. Apakah kami benar-benar bisa mencapai hatinya, atau kami hanya akan menambah beban kesedihannya? Ketegangan menggantung di udara, menunggu jawaban dari mereka. Malam semakin larut, dan hawa dingin mulai menyelinap ke dalam tulang. Ia seperti dapat dirasakan, menembus kulit, membuat bulu kuduk meremang. Wanita itu menatap Dimas dan teman-temannya dengan harapan yang samar, sambil mengulang kalimatnya yang penuh makna. "Jika kalian bisa mencari makna dari laguku ini, maka aku bisa pergi." Suara lembutnya seakan-akan menggema dalam hening malam, seolah menjadi ritual yang tidak ingin mereka langgar. Dimas, yang terpesona oleh keindahan melodi itu, merasakan jiwanya terikat pada kisah yang tertuang di dalam setiap nada. "Kami tidak bisa membiarkan ini berhenti di sini," bisik Dimas pelan, seolah suara gamelan di belakangnya berkata, "Temukan aku." Teman-temannya mengangguk penuh tekad, walau ada ketakutan yang mengendap di aliran darah mereka. Mereka tahu, mereka harus memahami perjalanan yang dilalui wanita itu. Sedikit demi sedikit, mereka mundur menjauhi tempat itu, namun langkah Dimas terasa berat. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menariknya ke arah gamelan, mengajak untuk menyelami lebih dalam. Dalam pikiran Dimas berkecamuk, apakah kami benar-benar bisa mencapai hatinya, atau kami hanya akan menambah beban kesedihannya? Suara gamelan perlahan memudar, menyisakan dentingan halus di telinga mereka. Pengalaman itu lebih dari sekadar petualangan, dan detak jantungnya bergema menandakan keputusan untuk menelusuri masa lalu wanita tersebut. Kini, tidak ada jalan kembali, perjuangan mereka baru saja dimulai. Selama beberapa minggu terakhir, Dimas dan teman-temannya terbenam dalam dunia buku-buku kuno di perpustakaan desa yang sunyi. Suasana perpustakaan itu sendiri bagaikan lorong waktu. Debu-debu halus menari dalam cahaya remang,
Aroma buku tua bercampur dengan sedikit kelembapan yang tak terhindarkan. Mereka seringkali menghabiskan malam, saling berbagi temuan dan bertanya kepada sesepuh desa yang ramah namun misterius. "Apakah kau yakin kita bisa menemukan jawabannya?" tanya Arif, meragukan, sambil mengandung harapan untuk menemukan sesuatu. Setelah banyak usaha dan pencarian, jejak yang mereka temukan merujuk kepada catatan kuno. Di sana tertulis bahwa wanita yang terjebak ini adalah putri seorang raja, yang dikhianati oleh cinta tak berbalas kepada seorang seniman. Dalam pelarian menuju kebebasan, putri ini menemukan dirinya tersesat di antara dua dunia, dunia yang ditinggalkan dan dunia yang ingin ia jaga. Hati Dimas bergetar saat membayangkan nasibnya, terkurung dalam hutan yang lebat, menanti dengan sabar. Ia merasa bergetar, seolah mendengarkan alunan gamelan dari jauh. Itu adalah suara nyanyian penuh kerinduan. Melodi yang bagai hujan di antara dedaunan, memanggil jiwa-jiwa berani untuk mendengar dan merasakan. Kini, tidak ada jalan kembali, perjuangan mereka baru saja dimulai. Akhirnya, malam yang dinantikan tiba, ketika bintang-bintang bersinar redup di atas hutan Jawa. Dimas dan rekan-rekannya menyusuri jalan setapak, bening embun menciptakan suara gemericik halus saat mereka melangkah. Keduanya merasakan getaran dalam udara, seakan pohon-pohon menjalin rahasia. Di tengah gelap, mereka bersiap menghadapi tantangan yang menyambut dengan bisikan lembut. Gamelan yang mereka buat dari dedaunan, serupa tangisan nostalgia saat jari jemari mereka membangkitkan nada indah. Dengan penuh harapan, mereka melukiskan melodi yang memancarkan cahaya di tengah kegelapan. Suara gamelan menguar, menyatu dengan heningnya malam. Perlahan-lahan, hutan bergetar seolah menjawab panggilan jiwa yang terkurung. Dalam detak jantung yang semakin kencang, sosok wanita itu muncul, wajahnya bersinar dengan senyuman penuh harapan, merpati dalam keremangan. Dan dengan pelukan terakhir, gamelan itu perlahan-lahan memudar, diselimuti keheningan jika ruang waktu terbungkus misteri. Kini, si putri bebas, terbebas dari belenggu yang menahannya. Dimas dan teman-temannya mengumpulkan cerita yang takkan terlupakan, seolah mereka mengukir kisah di atas